Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B akan menjelaskan final project statistika komputasi kami, yaitu aplikasi program penerapan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi penerimaan bantuan surat keterangan tidak mampu. Sebelum kami menjelaskan programnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Dianda Putri dengan akhir NPM 048 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Bagas Hadi Nugra dengan NPM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Fabian Rifki Wow dengan NPM 042. Nah, untuk pertama-tama kita akan melakukan mount atau menghubungkan Google Drive ke Google Colab dengan kode from google.colab import drive, lalu drive.mount content drive. Nah, bisa di-run. Nah, di sini udah ke-detect dan sudah tersambung antara Google Drive dan juga Google Colab kita. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan tabel untuk data training kita menggunakan kode import pandas spd from tabulate import tabulate. Terus kita di sini memasukkan link dari tabel data training kita dengan format CSV. Lalu untuk membacanya, kita tinggal menggunakan kode pd.read CSV. Nah, di sisi lain, kita juga harus menghapus beberapa kolom dan juga baris yang tidak terisi atau kosong. Nah, di sini untuk menghapuskan baris dan kolom yang kosong, kita bisa menggunakan kode data drop now sama dengan all di sini untuk menghapus baris-baris kosong. Lalu untuk hapus kolom kosongnya, kita bisa menggunakan data underscore clean.dropna exist1 how all. Nah, selanjutnya, setelah kita menghapus baris dan kolom tersebut, kita juga harus menampilkan tabelnya dengan print tabulate data underscore clean, header sama dengan key, table FNT sama dengan grade. Nah, bisa di-run. Nah, jadi di sini sudah di-print, sudah nampak untuk data trading kita. Nah, selanjutnya untuk perhitungan naive Bayes akan dijelaskan oleh teman saya, Bagas. Jadi sebelum kita menghitung naive Bayesnya dulu, kita harus menghitung datanya dulu ya. Di sini kita mengambil dari dataset, data training kita untuk perhitungan datanya. Nah, dalam codingan ini, jadi ada beberapa variabel data ya. Misalnya seperti kayak keterangan, jumlah pekerjaan, atribut usia, status, penghasilan, dan lain-lain dari dataset kita. Jadi untuk menghitung pada jumlah kolom keterangan, misal seperti contoh ya, itu, ada nilai layak dan tidak layak di situ. Nah, cara menghitungnya gimana sih kok bisa, kita filter ya? Nah, caranya memakai filternya itu ada namanya yang ada sama dengan double-nya itu, yang, jumlah layak sama dengan data kurung kotak, data terus keterangan, lalu ada, eee eee, sama dengan 2 kali. Nah, itu digunakan untuk, menggunakan operator untuk memfilter data di kolom tertentu supaya sesuai dengan kategori yang kita inginkan, seperti itu. Lalu ada dot shape 0. Nah, dot shape 0 ini, supaya kita mendapatkan jumlah, baris data dari hasil filteran yang telah kita inginkan, seperti itu. Nah, untuk format cetak hasilnya, nanti menggunakan fungsi print dalam kurung, tutup kurung, seperti itu, untuk mencetak hasil dengan format yang kita inginkan. Itu salah satu contohnya dan diterapkan di atribut-atribut yang lain seperti pekerjaan, usia, status, penghasilan, lalu ada kendaraan, kepemilikan rumah, bangunan, nah seperti itu. Bisa di-run, Mas Fabian? Hmm. Nah, seperti ini. Jadi ini kita telah memfilter ya, beberapa orang yang layak, keterangannya yang layak, yang tidak layak, usia yang 20 sampai 29 tahun itu berapa orang, jumlah atribut yang kawin atau yang belum kawin, seperti itu, teman-teman. Jadi bisa di-scroll, kita akan, membahas tentang, naive Bayes-nya seperti. Nah, untuk perhitungan naive Bayes-nya di sini, eee jadi kita memiliki dataset yang memiliki kolom pekerjaan dan, keterangan ya di sini ya. Kita ambil contoh itu saja. Nah, kode ini yang ada di layar ini, itu menghitung jumlah data atau frekuensi untuk kategori pekerjaan, wira swasta dan yang tidak bekerja, seperti itu. Termasuk yang dalam masuk kelas layak atau tidak. Nah, jadi ada, mungkin ada probabilitas masing-masing dalam kategori pekerjaan dalam setiap kelasnya. Nah, cara kerjanya gimana sih? Jadi, untuk perhitungan kelas layak yang pertama kita harus, menghitung jumlah datanya dulu. Jadi kita harus memfilter sama seperti yang tadi, kolom pekerjaan itu kita beri tanda tanda sama dengan 2 kali, lalu dalam tanda kutip, "wira swasta" atau "tidak bekerja". Nah, untuk kolom keterangan, itu ada kolom keterangan yang ini, ya keterangan sama dengan layaknya. Nah, kita juga menggunakan dot shape 0 untuk menghitung jumlah baris atau frekuensi dari hasil filternya. Nah, untuk menghitung probabilitasnya, kita harus, menghitung jumlah data kategori dalam, pekerjaan pada kelas layak, lalu dibagi jumlah total pada kelas layaknya. Lalu kita dibulatkan hingga menjadi 2 angka desimal menggunakan round, buka kurung, tutup kurung. Nah, nanti hasilnya akan, dicetak dengan format mungkin seperti jumlah wira swasta sama dengan X, lalu probabilitas sama dengan Y. Nah, untuk perhitungan kelas layak sama juga seperti perhitungan yang layak. Lalu untuk, jumlah
wira swasta dan jumlah tabel pekerja yang ada di underscore-nya itu. Nah, itu untuk menjumlah data wira swasta dan yang tidak bekerja untuk kelas layaknya. Lalu selanjutnya ada probabilitas wira swasta dan probabilitas tidak bekerja. Nah, probabilitas pekerjaan wira swasta dan tidak bekerja ini masuk dalam kelas layak atau tidak seperti itu. Nanti juga jumlah wira swasta dan jumlah tidak bekerja, jumlah data pekerja wira swasta dan tidak bekerja untuk kelas tidak layak itu berapa. Selanjutnya ada probabilitas wira swasta dan probabilitas tidak bekerja ya. Probabilitasnya itu menghitung pekerjaan wira swasta dan tidak bekerja dalam kelas yang tidak layak juga. Lalu yang terakhir ada jumlah layak dan jumlah tidak layak. Nah, ini total jumlah untuk kelas layak dan tidak layaknya. Jadi kita asumsikan untuk sudah dihitung sebelum dalam kode yang sebelumnya seperti itu. Bisa diran Mas? Untuk seperti usia atau yang lain ya, itu sama semua. Nah, jadi seperti ini, akan dibulatkan ke bentuk desimal yang tidak terlalu banyak ya, angka komanya seperti itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fabian. Silakan Fabian. Terima kasih Bagas. Jadi untuk selanjutnya yaitu di sini ada kode untuk import data testing. Kodenya sama untuk import data training tadi, cuman di sini cuman ganti link aja. Jadi ini link buat data testingnya, diubah ke format CSV. Kita bisa langsung run aja. Nah, ini untuk data testingnya. Jadi data testingnya berjumlah sebanyak 15. Setelah itu di sini ada fungsi utama untuk mengecek apakah seseorang ini layak atau tidak layak mendapat surat keterangan tidak mampu berdasarkan probabilitasnya dari data testing ini. Nah, di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan data dirinya. Lalu jika pekerjaannya sama dengan wira swasta, maka akan muncul untuk pekerjaan layak atau tidak layak dengan probabilitasnya, layak atau tidak layak. Begitu juga untuk data selanjutnya. Nah, di sini ketika sudah di-input semua, maka akan dihitung untuk probabilitas seluruh kelas dengan cara untuk probabilitas layak yaitu pekerjaan layak dikali usia layak, dikali status layak, dikali gaji layak, dikali kendaraan layak, dikali kepemilikan layak, dan dikali atap layak. Untuk probabilitas tidak layak sama, hanya beda di keterangannya saja yaitu tidak layak. Lalu apabila probabilitas layak itu lebih besar dari tidak layak, maka prediksinya akan muncul sebagai layak. Begitu juga sebaliknya. Kita bisa langsung run aja. Di sini kita bakal ngambil dari data testing. Kita coba untuk tes yang nomor 1 ini. Firman, wira swasta. Wira swasta. Umurnya 20-29 tahun. Untuk statusnya, di sini kawin dengan penghasilan 2-3 juta, motor, menyewa, dan asbes. Nah, berdasarkan data yang sudah kita masukkan, probabilitas layaknya itu lebih besar daripada probabilitas tidak layak. Dengan hasil kelayakan yaitu layak. Jadi data testing yang pertama ini benar ya, untuk datanya sendiri berdasarkan perhitungan probabilitasnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila. Ya, terima kasih. Nah, pada program ini kami juga membuat perhitungan probabilitas akurasinya. Nah, jadi di sini kita menggunakan kode. Yang pertama itu kita memasukkan hasil dari user. Nah, caranya itu dengan jumlah D sama dengan input jumlah data, D benar sama dengan input ke jumlah data benar, dan D salahnya itu input ke data yang salah. Nah, gimana sih cara cek untuk akurasinya? Nah, caranya itu kita menggunakan if integer D benar ditambah integer D salah, hasilnya tidak sama dengan jumlah D, maka nanti munculnya itu data salah. Silakan ulang jumlah data. Nah, terus kalau misalnya kondisinya ini penjumlahan data benar sama data salahnya itu sesuai dengan hasil jumlah data yang dimasukkan, maka akan melakukan perhitungan lain, yaitu di mana akurasi datanya itu di mana jumlah data yang benar dibagi dengan seluruh jumlah data dikalikan 100%. Nah, mungkin kita bisa di-run dulu. Di sini ada jumlah data. Nah, jumlah datanya itu kita bisa lihat di data testing yang di atas. Mungkin bisa di-scroll, Fabian. Nah, di sini kan jumlahnya ada 15. Nah, maka di jumlah datanya kita isi 15. Oke. Nah, untuk mengetahui jumlah data benarnya itu dari mana? Bisa di-scroll lagi, Fabian. Nah, jadi di sini tuh kita sudah memprediksikan ke-15 data ini. Jadi di sini ada tabel keterangan. Nah, keterangan ini kita isi dengan prediksi kita, ada di yang layak sama tidak layak. Nah, terus kita memasukkan data-data ini satu persatu ke tadi yang sudah dijelaskan sama Fabian, yang tadi sudah dimasukkan. Nah, itu kita bandingkan dengan hasilnya. Dan saat kita bandingkan, dari 15 data tersebut, kita sudah mendapatkan 10 data yang sesuai dengan prediksi kita. Nah, maka dari itu, tadi data jumlah benarnya bisa kita isi 10. Nah, lalu untuk data yang salahnya ada 5. Adalah 66,67%. Nah, sekian untuk program kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.